Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Proses Belajar. Tetap semangat dan terus belajar. Kali ini kita akan membahas terkait komunikasi efektif ya dalam pelayanan keperawatan. Nah, kalau kita bicara komunikasi ya, komunikasi ini dia merupakan suatu proses ya yang memang dia secara dinamis akan selalu berubah ya, tergantung nanti kondisi lingkungan atau situasi di sekitarnya kita. Nah, komunikasi ini dia merupakan segala sesuatu yang sangat penting ya, karena memang dalam kehidupan sehari-hari ya kita tidak lepas dari komunikasi ini tadi. Nah, komunikasi seorang perawat ya dalam proses keperawatan ini adalah hal yang sangat mendasar sekali ya, karena memang komunikasi dalam sebagai seorang perawat ini merupakan alat kerja ya yang paling pertama seorang perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, karena memang hampir 24 jam perawat itu berada di sekitar atau terus melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Lanjut kita. Nah, untuk aktivitas perawat ya seperti yang disampaikan tadi, kita tidak akan pernah lepas dari melakukan yang namanya komunikasi. Sehingga ya perawat itu harus memiliki pengetahuan yang baik dalam melakukan komunikasi yang efektif. Ya, sehingga asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien itu ya bisa diberikan secara maksimal dan juga bisa terjalin hubungan yang profesional ya dengan tim kesehatan lainnya. Nah, apa itu komunikasi ya? Nah, komunikasi ini merupakan proses pertukaran pendapat ya. Adanya pertukaran pendapat, perasaan, pikiran ya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ya, dimana dalam kita berkomunikasi ini diperlukan suatu teknik ya, yang mana tujuannya supaya apa informasi yang mau kita sampaikan atau pesan yang mau kita sampaikan itu akan mudah diterima oleh orang lain atau orang yang menerima pesan tersebut. Ya, artinya di sini ada istilah komunikator dan komunikan yang menerima informasi itu harus sama-sama memahami ya apa makna informasi yang diterima ya, sehingga dengan kita memahami informasi yang diterima maka akan diberikan respon yang tepat ya terhadap informasi tersebut. Nah, apa tujuan kita berkomunikasi? Yang pertama, tujuannya itu adalah untuk menyampaikan informasi, ya. Jadi komunikasi yang dilakukan ya oleh individu dengan individu yang lain itu dia mempunyai tujuan karena ada pesannya atau informasi yang mau disampaikan kepada penerima informasi tersebut. Nah, dengan demikian diharapkan ya adanya kesamaan persepsi ya, baik itu yang menyampaikan informasi atau yang menerima informasi ya, sehingga betul-betul bisa memahami apa informasi yang telah diberikan tersebut. Nah, yang kedua, tujuan kita untuk berkomunikasi itu adalah mempengaruhi ya, mempengaruhi orang lain. Artinya pada saat kita memberikan atau kita melakukan komunikasi, kita harapkan orang lain, baik dia secara sadar ataupun tidak, itu bisa mempengaruhi perilaku orang tersebut. Ya, dimana tujuannya ya mempengaruhi orang lain itu adalah supaya memotivasi seseorang ya berharap bahwa orang tersebut itu bisa melakukan hal yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, misalnya ya mempengaruhi di sini kita memberikan motivasi kepada pasien ya untuk minum obat secara teratur. Nah, tujuannya kita memberikan atau melakukan komunikasi tersebut agar bisa mempengaruhi pasien tersebut dari yang dia tidak teratur minum obatnya. Ya, saat kita berikan motivasi, kita berikan komunikasi yang baik, dia bisa mengikuti ya atau melakukan minum obatnya secara teratur. Ya. Nah, artinya secara kita tidak sadar kita berkomunikasi itu kita bisa memberikan motivasi kepada orang lain ya dengan cara kita berkomunikasinya menunjukkan wajah yang serius ya.
kita membuat lawan bicara kita antusias, ya, sehingga orang tersebut atau pasien tersebut bisa memperhatikan dan mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya, ya, sehingga tujuan kita dari berkomunikasi bisa tercapai. Yang ketiga, kita mengubah perilaku orang lain, ya. Jadi komunikasi itu juga bisa untuk merubah perilaku, ya. Yang tadinya mungkin perilakunya tidak baik menjadi baik, yang tadi perilakunya maladaptif menjadi adaptif. Ya, nah artinya kita ya berkomunikasi dengan tujuan mengubah perilaku supaya orang tersebut ya mengikuti aturan atau norma yang ada, ya, sehingga terjadi perubahan perilaku terhadap orang atau pasien yang kita berikan nasihat ya kepada orang lain, ya, agar pasien atau orang tersebut mengubah perilakunya yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, yang tadinya tidak teratur menjadi teratur. Yang keempat, ya, apa tujuannya? Yang keempat itu adalah memberikan pendidikan. Ya, kalau dalam keperawatan kita sering kenal istilah edukasi, ya. Jadi kita berkomunikasi itu juga bisa tujuannya supaya kita bisa memberikan edukasi kepada pasien kita, ya. Atau mungkin edukasi dari orang tua ke anak, guru atau dosen kepada murid atau mahasiswanya, bisa perawat dengan kliennya dan lain-lainnya. Nah, di mana pada tujuan komunikasi yang keempat ini memberikan pendidikan atau edukasi, ya, supaya kita atau pasien kita atau orang yang kita berikan edukasi itu dia bisa mencapai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, dengan pengetahuan yang lebih tinggi, maka diharapkan bisa menunjukkan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Berikutnya, yang kelima itu adalah memahami ide orang lain. Ya, jadi dengan kita berkomunikasi, ya, itu akan memberikan, ya, makna atau bisa saling bertukar ide, ya, ide sehingga kita bisa memberikan makna pada komunikasi yang diterima sehingga ide-ide tersebut bisa disampaikan untuk supaya bisa dilaksanakan. Nah, apa sih elemen dari komunikasi ini tadi? Ya, ada beberapa elemen dari kita melaksanakan komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikator. Ya, komunikator ini bisa individu, bisa pasien, ya. Nah, siapa yang akan menjadi lawan bicara kita itu adalah komunikator. Nah, sedangkan informasi atau pesan atau berita ini adalah hal-hal yang disampaikan ya oleh komunikator yang bersifat komprehensif atau menyeluruh, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar ataupun secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang berikutnya adalah komunikan. Komunikan ini adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari komunikator tadi. Nah, berikutnya elemennya itu adalah umpan balik. Ya, jadi saat informasi itu kita sampaikan, ya itu ada umpan baliknya. Ya, artinya ada informasi yang akan dikirimkan kembali ke sumbernya atau feedbacknya ada gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah konteks ya. Nah, konteks di sini merupakan lingkungan ketika terjadinya komunikasi itu tadi ya. Apakah nanti konteksnya itu adalah dimensi fisiknya, sosial, psikologis ya, dan temporal ya yang memang mempunyai pengaruh terhadap pesan yang akan disampaikan. Nah, kalau kita lihat model ya, dalam kita melaksanakan komunikasi, jadi komunikasi itu bukan berarti kita hanya bicara dari satu orang ke orang berikutnya atau menyampaikan pesan dari secara langsung. Nah, komunikasi itu bisa saja secara tertulis. Ya. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting ya dalam suatu organisasi. Nah, untuk yang metode penulisan ini ya digunakan supaya untuk memudahkan staf atau individu untuk mencapai kebutuhannya. Ya, di mana pada komunikasi tertulis ini tadi itu harus diperhatikan dengan sebaik mungkin ya, agar informasi yang kita tuliskan dengan sebaik mungkin itu tidak menimbulkan adanya perbedaan pendapat ya bagi yang menerima pesan tertulis tersebut. Misalnya nih dalam model pendokumentasian mungkin yang menggunakan metode yang
menulis gitu ya. Nah, hati-hati menggunakan kata-kata atau singkatan yang tidak baku. Nah, itu bisa saja nanti menimbulkan perbedaan pendapat karena singkatan yang kita buat dengan singkatan yang mungkin orang maksud itu akan berbeda. Jadi, sedapat mungkin pada model komunikasi tertulis ini buatlah tulisan dengan sebaik mungkin, ya. Sehingga memang orang yang membaca itu akan mengerti dengan apa yang kita tulis. Ya, hindari untuk menggunakan ejaan atau singkatan-singkatan yang tidak baku, yang akan menimbulkan akhirnya persepsi yang berbeda masing-masing orang. Nah, yang berikutnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya dalam komunikasi tertulis. Yang pertama, kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih yang akan kita sampaikan sebelum kita memulai untuk menulis. Oh, ternyata tadi ada yang urgent yang harus kita sampaikan secara tertulis. Misalnya pada pasien A itu harus dilakukan ya observasi setiap 15 menit sekali misalnya. Apa yang diobservasi? Atau pasien A dia ada mendapatkan terapi obat-obatan yang harus diberikan setiap 1 jam misalnya. Ya, jadi kita sudah harus tahu terlebih dahulu apa yang mau kita sampaikan. Nah, setelah itu kita harus gunakan kata yang sederhana, ya, sederhana, mudah dipahami seperti yang saya sampaikan tadi, spesifik dan nyata. Ya, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak penting, ya, itu harus kita hindari. Nah, fokusnya kemana? Ya, fokuskan apa komunikasi yang akan kita sampaikan. Ya, itu harus dituliskan secara jelas. Yang kedua itu adalah komunikasi secara verbal, ya, secara verbal atau langsung. Nah, kalau ini untuk yang jenis komunikasi ini kita bisa mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan secara langsung. Ya, jujur dengan cara yang tepat dan juga tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya kita. Nah, biasanya untuk yang komunikasi secara verbal ini banyak dilakukan oleh seorang manajer ya, oleh seorang manajer kepada bawahannya, ya, baik itu sifatnya secara formal maupun secara informal. Nah, untuk komunikasi verbal, ya, biasanya ini dilakukan kepada individu dalam suatu kelompok, ya. Misalnya pada saat adanya presentasi, ya, yang akan dilaksanakan secara formal. Ya, misalnya adanya sosialisasi tentang pendokumentasian secara elektronik, ya, medical record, ya, yang terbaru yang tidak menggunakan secara manual lagi, misalnya itu dilakukan presentasi, ya. Nah, itu dilakukan komunikasi yang disampaikan secara verbal, ya, langsung kepada kelompok, ya, tertentu. Yang ketiga itu adalah komunikasi nonverbal. Ya, komunikasi nonverbal ini dia merupakan komunikasi yang menggunakan ekspresi wajah. Ya, jadi dia tidak ada kata-kata, dia lebih menggunakan secara nonverbalnya baik secara ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun sikap tubuh. Ya. Nah, kalau misalnya orang marah gitu ya, itu bisa terlihat dari ekspresi wajahnya. Ya, sikap tubuhnya mungkin yang lagi stres dan sebagainya itu bisa kita lihat dari secara nonverbalnya tadi. Ya. Yang keempat adalah komunikasi via telepon. Ya, ini biasanya perawat yang akan melakukan kolaborasi ya dengan dokter mungkin yang akan atau dengan tim tenaga kesehatan lain yang memang membutuhkan komunikasi via telepon ini tadi. Ya, biasanya komunikasi via telepon ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan telepon ya. Nah, dari komunikasi ini tadi ya seorang manajer itu bisa merespon perkembangan ya terkait dengan masalah dalam suatu organisasi. Nah, untuk yang komunikasi via telepon ini dibutuhkan komunikasi yang singkat ya, jangan bertele-tele, padat dan jelas agar tidak menimbulkan kesan yang negatif dan membingungkan orang yang mendengarnya ya atau orang yang menerima pesan tersebut ya. Sehingga memang perlu ya untuk komunikasi via telepon ini dilakukan dan diulang kembali pesan yang telah disampaikan ya untuk mengetahui bahwa komunikasi yang dilakukan tersebut dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Ya, artinya kita ada klarifikasi kembali ya, apakah benar persepsi yang dimaksud
atau pesan yang dimaksud oleh yang menyampaikan tadi. Sehingga memang untuk komunikasi via telepon itu bisa diulang kembali ya untuk memastikan informasi yang kita terima itu tepat atau tidaknya. Nah, kalau kita bicara komunikasi yang efektif, ya, semua orang bisa berkomunikasi gitu ya, tapi memang harus memperhatikan apakah komunikasi yang dilakukan itu sudah efektif atau belum. Ya. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya menciptakan keberhasilan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Ya. Jadi dengan komunikasi yang efektif itu akan menunjukkan ya bahwa seorang perawat itu betul-betul berhasil dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasiennya. Serta dengan komunikasi efektif itu bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari pasien. Nah, sehingga untuk kemampuan komunikasi efektif ini, seorang perawat itu harus bisa melaksanakannya untuk meningkatkan pelayanan keperawatan. Jadi memang komunikasi efektif ini adalah aspek yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Ya. Jadi yang dimaksud komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang on time. Dia lengkap, dia akurat, ya, mudah dipahami oleh yang menerima informasi. Lanjut, komunikasi yang dianggap efektif itu juga ya bisa menyampaikan informasi kepada penerima informasi dengan tujuan untuk supaya bisa mengulangi kesalahan-kesalahan ya serta meningkatkan keselamatan pasien. Ini sesuai dengan CARS ya, standar akreditasi rumah sakit tahun 2017. Sehingga untuk membangun komunikasi yang efektif itu perlu aspek yang jelas. Ya, kesesuaian dengan konteks yang informasi, bahasa yang digunakan, kejelasan dari alur yang sistematis, dan juga budaya yang digunakan. Nah, jadi aspek dalam komunikasi efektif itu yang pertama itu adalah kejelasan. Artinya, pada saat kita berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasa yang secara jelas, sehingga memang mudah diterima dan dipahami oleh orang yang menerima informasi tersebut. Yang kedua adalah ketepatan. Ya, ketepatan dan akurasi ini menyangkut kepada bahasa yang benar yang kita gunakan dan kebenaran informasi yang kita sampaikan. Ya. Nah, berikutnya konteks. Ya, konteks ini adalah bahasa dan informasi yang disampaikan itu harus sesuai dengan keadaan. Ya, tidak mengada-ngada dan juga lingkungan di mana ya komunikasi ini terjadi ya. Jadi harus sesuai dengan konteksnya. Yang berikutnya adalah alur. Ya, alur di sini adalah kita menyampaikan informasi itu secara sistematis, ya. Jadi tidak ada kita menyampaikan informasi, kita sudah cerita A, tiba-tiba kita ceritanya D gitu ya. Jadi memang harus secara alurnya adalah sistematis gitu. Ya, sehingga memang informasi yang kita berikan itu cepat ditanggapi oleh orang yang menerima informasi. Yang berikutnya budaya. Ya, budaya ini juga memang harus kita perhatikan saat kita dalam melakukan komunikasi, ya. Nah, untuk ini, budaya ini kita harus memperhatikan tata krama dan etika. Ya, jadi kita berkomunikasi juga harus menyesuaikan dengan budaya orang yang kita saat itu berkomunikasi. Ya, baik itu penggunaan bahasa verbal maupun nonverbalnya kita supaya nanti tidak menimbulkan mispersepsi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah klasifikasi ya komunikasi efektif. Jadi apa sih model komunikasi efektif ya yang harus seorang perawat gunakan saat dia melakukan komunikasi dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien maupun pada saat dengan tim tenaga kesehatan lainnya. Nah, saat ini sudah dikembangkan model komunikasi efektif itu adalah komunikasi SBAR. Ya, artinya semua tenaga kesehatan bisa menggunakan komunikasi SBAR ini sebagai landasan ya dalam melaporkan kondisi pasien yang memerlukan tindakan segera. Ya, artinya komunikasi efektif SBAR ya yang paling banyak digunakan itu adalah pada saat handover atau pada saat timbang terima pasien. Ya. Nah, kalau seorang perawat sudah menggunakan kerangka acuan model komunikasi yang efektif SBAR ini tadi, nah, maka semua informasi tentang pasien itu diharapkan
bisa disampaikan kepada sip berikutnya ya, tanpa ya menimbulkan kesalahan dari informasi dan persepsi yang berbeda-beda dengan perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Baik, kita akan inikan dulu ya terkait dengan model komunikasi efektif SBAR ini tadi. SBAR yang pertama itu adalah situasi. Nah, situasi ini adalah kondisi terkini ya yang terjadi pada pasien ya. Nah, pada saat kita melakukan komunikasi ya, saat kita melakukan handover atau timbang terima kepada sip berikutnya, pada kerangka klasifikasi komunikasi efektif SBAR ini yang situasi, kita bisa sebutkan nama ya, sebutkan nama dan umur pasien ya, sebutkan diagnosa medis pasien dan apa yang terjadi dengan pasien. Nah, apa yang terjadi dengan pasien itu adalah riwayat penyakitnya saat ini ya, saat ini riwayat penyakit terdahulunya. Nah, itu harus kita sampaikan kepada tim yang akan merawat pasien berikutnya. Nah, yang kedua itu adalah asesmen. Nah, asesmen ini adalah kondisi pasien terkini ya, dilihat dari penilaian klinis si perawat ya. Kita bisa sampaikan secara lengkap ya hasil pengkajian kita ya, pengkajian secara terkini ya, apakah nanti pengkajiannya menggunakan per sistem ya, dan kita juga jelaskan kondisi klinik lain yang mendukung, apakah ada hasil laboratoriumnya, hasil ronsen pasien ya, itu harus kita sampaikan. Oh, ternyata saat ini pasien kita contohnya adalah pasien saat ini bed rest total ya. Oh, balance cairannya adalah sekitar 1500 cc per 24 jam. Oh, pasien saat ini mengalami nyeri ya. Pasien terpasang infus ya. Oh, pasien mendapatkan obat-obatan alergi ya. Atau saat ini pasien infusnya di stop dulu ya. Nah, terus pasien saat ini ada diet rendah protein misalnya, itu kita jelaskan. Oh ya, hasil laboratoriumnya pasien saat ini HB-nya rendah ya, dan pasien akan mendapatkan transfusi. Nah, itu betul-betul dijelaskan ya. Terus apakah ada hasil ronsen dan lain sebagainya, itu dijelaskan pada saat asesmen ini tadi ya. Nah, berikutnya adalah rekomendasi. Nah, pada saat rekomendasi ini terkait dengan intervensi keperawatan yang belum dilakukan. Apakah intervensi itu sudah dilakukan ya, atau belum dilakukan, atau akan dilanjutkan ya, termasuk discharge planning dan juga edukasi yang dilakukan oleh perawat pada pasien dan keluarga pasien ya. Misalnya pada yang rekomendasi tadi ya, pada saat rekomendasi tadi kita sampaikan ya, ini adalah intervensi yang sudah dilakukan ya. Nah, selanjutnya perhatikan keseimbangan cairan pasien ya. Bantu pasien kebutuhan dasarnya terpenuhi, jaga aseptik dan antiseptik ya setiap melakukan tindakan prosedur terhadap pasien. Nah, itu merupakan rencana yang akan dilanjutkan oleh sip berikutnya ya. Oke, ya untuk yang asesmen tadi ya, asesmen ini tadi ya, ini kita juga perlu sampaikan ya, hasil laboratoriumnya sudah ya, kondisi pasiennya seperti apa. Nah, itu adalah di asesmen. Nah, berikutnya ya, model atau klasifikasi dari komunikasi efektif itu ada SBAR, ada ISBAR, ada ISOBAR. Nah, ISBAR ini merupakan sama ya, hampir sama dengan komunikasi efektif yang SBAR tadi. Nah, bedanya kalau di ISBAR dia ada identifikasi ya. Kalau tadi kan langsung ya situasinya apa, backgroundnya apa, asesmennya apa, rekomendasinya apa. Nah, kalau yang di SBAR ada introduction-nya dulu atau identifikasi pasiennya dulu. Ya, biasanya pada yang identifikasi ini tadi, pasien orientasi yang dilakukan oleh perawat pada sip sebelumnya dengan perawat sip selanjutnya bersama pasien dan keluarga. Ya, ada pasien perkenalan dulu gitu ya. Nah, hampir sama sih, tapi bedanya adalah di identifikasi ini tadi.
Ya, jadi ucapkan salam sebelum masuk ke kamar pasien, perkenalkan diri kepada pasien. Ya, jika sebelumnya tidak ada perkenalan atau memang pasiennya baru masuk. Ya, kita sebutkan namanya jika sudah ada perkenalan sebelumnya. Itu bedanya dengan yang model komunikasi yang SBAR tadi. Nah, jelaskan maksud atau tujuan kepada pasien atau keluarga. Setelah itu, pada fase interaksi yang dilakukan oleh perawat SIP sebelumnya dengan perawat SIP selanjutnya, itu juga menggunakan model yang SBAR ini tadi. Nah, untuk yang background, ya, informasi penting terkait kondisi pasien yang terbaru. Artinya, jelaskan intervensi yang telah dilakukan setiap diagnosa perawatan. Kita sebutkan riwayat alergi, riwayat pemasangan alat invasif, riwayat pembedahan, riwayat penggunaan obat-obatan maupun cairan infus. Nah, jelaskan pengetahuan pasien dan keluarga terhadap diagnosa medisnya. Oh, ternyata keluarga sama ini pasien sudah memahami apa itu misalnya gastritis, ya, apa itu misalnya fraktur gitu ya. Jadi sudah keluarga dan pasien sudah memahami dengan diagnosa medisnya. Nah, sedangkan di asesmen ini hampir sama dengan yang SBAR tadi, ya, kondisi pasien terkini dilihat dari penilaian klinis perawat. Jadi sudah disampaikan ya pada tahap asesmen ini tadi. Jelaskan secara lengkap hasil pengkajian kita, apakah pasiennya kompos mentis, apakah pasien punya Braden score, resiko jatuhnya, kemampuan nutrisinya seperti apa, ya, apakah pasien mengalami ronsen, frakturnya di mana gitu ya. Nah, itu kondisi kliniknya sudah dijelaskan, ya. Nah, untuk rekomendasi ini hampir sama juga dengan yang model SBAR tadi. Kita menyampaikan apa intervensi yang belum yang dilakukan atau yang sudah dilakukan atau yang akan dilanjutkan. Ya. Baik. Nah, yang berikutnya modelnya ada isobar. Ya. Kalau isobar ya, ini merupakan kerangka timbang terima yang lebih lengkap. Ya. Dan memang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan keselamatan pada pasien ya pada akhir pelaksanaan timbang terima. Nah, untuk yang penelitian isobar ini ya dia terdiri dari ini tadi ya, sama dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, ada yang identifikasi situasi ya. Nah, terus yang O-nya itu adalah observasi ya, bagaimana mengobservasi keadaan pasien, sedangkan B itu adalah background, menjelaskan penyebab masalah dan riwayat penyakit. A-nya sama dengan mode yang lain, yaitu asesmen, yaitu penilaian terhadap kondisi pasien, dan R-nya itu adalah rekomendasi. Ya, hampir sama ya dengan teknik yang tadi. Nah, aplikasi komunikasi dalam asuhan keperawatan bukan hanya dalam saat timbang terima. Ya, tapi memang paling banyak itu pelaporan itu adalah pada saat kita melakukan komunikasi saat timbang terima atau handover pasien. Ya, karena ini merupakan aplikasi komunikasi yang sangat penting karena berhubungan dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh seorang perawat ataupun tindakan yang belum dilakukan dan bagaimana respon pasien. Ya, nah artinya komunikasi yang dibutuhkan itu adalah komunikasi yang sangat jelas. Ya, sehingga kita bisa menyampaikan kondisi yang berhubungan dengan pasien secara jelas, akurat, dan efektif. Ya, jika kita menggunakan yang komunikasi yang efektif ini tadi. Nah, aplikasi lainnya, ya, komunikasi dalam asuhan keperawatan selain dengan timbang terima atau handover, yaitu pada saat anamnesis. Ya, pada saat kita anamnesis, ini merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh seorang perawat kepada pasiennya. Ya, untuk dia bisa melakukan proses keperawatan. Nah, tujuannya itu adalah untuk apa? Untuk memperoleh data pasien. Ya, kenapa? Karena data ini memang sangat dibutuhkan untuk mengetahui apa sih masalah pasien, ya, apa sih tindakan yang sudah diberikan, ya, apa sih yang belum diberikan dan bagaimana respon pasiennya. Nah, ya, ini adalah aplikasi yang kedua pada saat kita melakukan komunikasi dengan pasien. Yang berikutnya itu adalah komunikasi melalui komputer. Ya, kita tahu bahwa sekarang ya semua
di dunia keperawatan ini sudah banyak menggunakan alat-alat yang canggih ya. Salah satunya menggunakan komputer ya sebagai alat komunikasi yang memang cepat dan akurat. Sehingga data-data pasien tadi semuanya sudah ada di komputer ya. Sehingga dengan demikian itu akan mempermudah perawat untuk mengidentifikasi masalah pasien ya, sehingga bisa memberikan intervensinya yang sesuai. Ya, dengan menggunakan komputer ini tadi, informasi pasien itu akan mudah didapatkan dengan cara mengakses informasi dari internet. Ya, pada saat sekarang semua rumah sakit itu sudah menerapkan yang namanya electronic medical record. Ya, sehingga ini sangat membantu sekali perawat untuk melakukan komunikasi terkait dengan data-data pasien. Ya, selain lebih cepat, ya itu bisa lebih akurat dan kita juga bisa lebih mudah untuk menentukan tindakan atau intervensi. Nah, berikut komunikasi juga tentang kerahasiaan, ya. Jadi tidak semua apa yang kita lakukan ke pasien itu bisa kita sampaikan. Ada komunikasi yang bersifat rahasia, ya. Nah, misalnya ini ya. Ada layanan kesehatan ya yang harus diberikan terhadap institusi terkait. Nah, ini perawat membutuhkan informasi pasien dengan menghubungkan apa yang dikatakan klien dengan orang lain. Sedangkan di sisi lain, perawat harus menjaga kerahasiaan pasien. Artinya, tidak semua informasi tentang status atau data pasien itu bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Itu namanya komunikasi yang bersifat rahasia. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum jelas atau ada yang perlu kita diskusikan, silakan komen di kolom chat. Ya, ingat komennya yang sifat membangun dan merupakan komen untuk kita supaya bisa belajar. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.